Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama thabat. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilat ilil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir ifdah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedungulu yang senantiasa kita diri dan kita taati. Hadratul Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlul Bait yang senantiasa kita muliakan. Bapak Ibu pengurus Pondok Pesantren Kedungulu yang kami hormati, Bapak Ibu segenap panitia pelaksana asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, hadirin hadirat khususnya santriwan santriwati beserta Pondok Ramadan Wahidiyah yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, mari kita memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita masih diberi nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang seindah-indahnya semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Mudahnya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan semoga senantiasa tercurah kepada segenap kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususnya kebangkuan beliau Waudzihada Zaman radhiyallahu an. Dengan penuh harap mudah-mudahan beliau-beliau yang telah kami sebut di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waudzihada Zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan jangkungan dorongan doa restu kepada kita semua sehingga acara yang mulia pada pagi hari ini betul-betul membuahkan peningkatan dalam segala bidang, wabil khusus bagi perjuangan suci fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, rekan-rekan santri peserta Pondok Ramadan yang berbahagia. Materi kita pagi hari ini adalah tentang Toharoh. Nanti membahas air, wudhu dan sebagainya. Untuk prolognya, ya, untuk pembukaannya, kemarin sempat kita bahas
Misi utama kita hidup di dunia ini apa? Untuk beribadah. Ibadah itu tidak bisa sempurna tanpa lillah billah. Lillah billah sendiri tidak bisa sempurna kalau kita belum mencapai makom ma'rifat. Ketika orang sudah ma'rifat atau jadi walinya Allah, ya, mata hatinya terbuka, istilahnya ditajali oleh Allah, sehingga dia bisa melihat nur ilahiyah. Hatinya bisa melihat nur ilahiyah. Ketika dia melihat udroh irodahnya Allah, dia tahu, oh yang kuasa dan yang punya kehendak hanya Allah. Sehingga dia hanya merasa udroh irodahnya Allah. Ketika dia melihat sifat wujudnya Allah, dia tidak merasa wujud, tidak merasa ada. Yang ada Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan nanti motivasinya adalah Allah. Sehingga lillah billahnya itu sudah terjadi secara otomatis di dalam hatinya. Nah, untuk mencapai makom ini kemarin sudah kita bahas. Ada sebuah hadis yang membahas tentang wali Allah, yaitu step atau langkah pertama adalah melaksanakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Apa ibadah yang paling dicintai Allah? Yaitu ibadah yang fardu. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Setelah yang fardu kita lakukan, kita mendekat terus dengan melakukan amal sunnah. Kita terus bermujahadah, memohon hidayah kepada Allah sampai Allah mencintai kita dan membuka hijab hati kita hingga kita menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Lah, mari. Jadi sekarang kita akan membahas ilmu paling dasar. Ilmu yang membahas tentang ibadah-ibadah yang mahdhah. Ibadah-ibadah yang sudah ada ketentuan dari syariat, ibadah-ibadah yang wajib. Ini langkah pertama kita. Ya. Jadi mungkin kita nanti cuma membahas air mungkin ya. Tapi sholat itu kan tidak sah kecuali tanpa wudu. Harus ada wudu. Wudu itu pakai air. Jadi membahas air ini juga penting. Ya. Jadi ini adalah langkah pertama kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi jangan dikira pembahasan kita nanti membahas air tidak ada hubungannya dengan taqarruban ilallah. Bahkan ini sangat erat sekali hubungannya dengan taqarruban ilallah. Maka mari kita sungguh-sungguh ya. Kita niati betul-betul kita mencari ilmu ini untuk niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang mungkin tadi ada yang lupa tidak niat ya. Sekarang mari diniati dalam hati masing-masing. Betul-betul diterapkan lillah dan billah. Ada yang bawa kitabnya tidak? Oh, sudah ada. Nah, berarti bismillahirrahmanirrahim. Kita butuh haroti utawi iki ku kitab martelake sesuci. Kitab ini menjelaskan tentang bersuci. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kita sebagai umat Islam harus bangga karena di kitab-kitab fikih itu yang pertama dibahas pasti bab toharoh. Ini berarti berhubungan dengan kebersihan. Bayangkan 1500 tahun yang lalu umat Islam sudah membahas tentang kebersihan. Kalau kalian nanti coba googling ya, coba lihat di internet. Di
di abad pertengahan. Itu ketika umat Islam sudah sangat maju sekali di Baghdad sana. Kebersihan sudah sangat terjaga. Itu di Eropa. Itu masih sangat kumuh sekali. Bahkan raja sekalipun, sekali berraja itu jarang mandi. Sampai harus dikipasi oleh dayang-dayangnya supaya baunya hilang. Tiap hari dikipasi, saking jarangnya mandi. Mungkin setahun sekali mandinya. Bayangkan. Itu bau sekali. Bahkan buang kotoran itu sembarangan. Jadi di rumah itu kalau buang kotoran ya ditaruh di ember atau di apa gitu. Terus rumahnya kan tingkat, dari atas dibuang ke jalan. Bayangkan. Makanya dulu ada tren di Eropa itu pakai high heel. Pakai high heel sama pakai payung. High heel itu untuk supaya kakinya tidak menginjak kotoran manusia. Payung itu kalau ada orang yang membuang kotoran dari atas supaya tidak terkena. Bayangkan itu Eropa di abad pertengahan ketika umat Islam sudah jauh mengenal kebersihan sebelum Eropa ya. Nah, ini perlu kalian tahu ya. Terus almiyahu utawi pira-pira banyu. Allati yajuzu kang wenang apa at-tathiru sesuci. Pelan-pelan ya. Almiyahu utawi pira-pira banyu. Allati yajuzu kang wenang. Apa at-tathiru sesuci. Biha kelawan miyah. Iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Ma'us samai nyatane banyu langit utawa banyu udan. Banyu udan ngono ya. Banyu langit ngapa? Utawa banyu kang turun saka langit. Suwen banyu udan ngono wis. Wa ma'ul bahari lan banyu segara. Segara iki laut ya. Wa ma'un nahri lan banyu kali. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumber. Sumur kok sumber. Sumur. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumber. Sumur karo sumber mata air. Wa ma'us salji lan banyu salju. Wa ma'ul bardi lan banyu embun. Embun. Jadi air yang bisa dipakai untuk bersuci, artinya bisa dipakai untuk wudhu dan mandi besar. Itu ada berapa? 7. Satu air hujan. Jadi kalau ada hujan itu kalian boleh ditadai ya Pak. Atau langsung biasanya kan dari talang-talang itu kan
banyak air yang mengocor, itu bisa dipakai untuk wudhu atau mandi besar. Terus yang kedua air laut. Jadi kalau kalian mungkin jadi nelayan bisa pakai air laut, tapi biasanya apa? Lengket ya. Karena banyak kandungan apa? Kandungan garamnya. Terus yang ketiga air kali ya, Pak. Air sungai. Itu di timur kan ada air berantas, itu bisa kalau kalian pengen wudhu. Mungkin di sini penuh, lari dulu ke, tapi ya jangan deh kok kelintir repot malah. Terus air sumur atau kalau sekarang apa dibor, air bor di PDAM itu juga sama ya. Atau air dari sumber atau mata air yang keluar dari mata air di pegunungan. Terus air salju, tapi ya dicairkan dulu, jangan masih berupa salju kamu pakai wudhu. Dicairkan dulu terus dipakai wudhu. Terus air embun, mungkin nanti kalian ada yang jadi tentara, terus tugasnya harus ke tengah hutan belantara. Itu kalau pagi biasanya di daun-daun yang agak lebar itu kan ada air embunnya, dikumpulkan nanti bisa untuk minum, bisa untuk wudhu, untuk sholat. Terus lanjut ya. Sumal miyahu nuli utawi piro-piro banyu. Sumal miyahu nuli utawi piro-piro banyu. Nuli utawi piro-piro banyu. Iku ala arba'ati aqsamin. Tetap ing atase papat pira-pira panduman. Tetap ing atase papat pira-pira panduman. Panduman, bagian, dumduman, panduman. Tahirun nyatane banyu kang suci. Tahirun nyatane banyu kang suci. Mutahhirun tur kang nyucikake. Mutahhirun tur kang nyucikake. Ghairu makruhin kang ora makruh. Ghairu makruhin kang ora makruh. Apa isti'amaluhu nggunakake ing tahir mutahhir. Yang mana? Loh, Gak ada. Cuma sampai mana? Wahwal maul mutlak langsung gitu. Berarti yang ghairu makruhin tidak ada. Oh. Wahwa utawi tahir mutahhir. Tahirun mutahhirun. Ya. Iku alma'u banyu.
Iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kang murni. Oh. Kakean kesekip ya. Ya ini banyak yang keskip ini, banyak yang kelewat ya. Sudah saya terangkan aja kalau begitu. Ya. Ya. Jadi air itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada 4 bagian. Ya. 1 air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Kedua, air suci mensucikan yang satu-satu ya. Pertama, air yang suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Jadi airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi suci mensucikan. Jadi airnya sendiri suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Berarti digunakan untuk wudhu dan mandi. Dan ini disebut dengan air mutlak atau air murni. Artinya ya masih murni. Misalkan air sumur ya masih seperti ketika kamu ambil dari sumur. Kalau air laut ya masih sama seperti ketika kamu ambil dari laut, belum berubah. Ciri-cirinya biasanya namanya mengikuti tempat. Misalkan air dari sungai kamu ambil, kamu taruh di jeding, jadinya air jeding. Kamu taruh di gentong, jadi air gentong. Ditaruh di kendi, jadi air kendi. Ini namanya berubah sesuai tempatnya. Kalau tidak berubah sesuai tempat, biasanya tidak bisa digunakan untuk, misalkan air kopi, kamu taruh di mana-mana tetap namanya air kopi, tidak berubah. Terus yang kedua, suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Suci mensucikan namun makruh untuk digunakan, yaitu air musyammas. Air musyammas atau air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Tapi tidak semua air yang terkena terik matahari menjadi musyammas. Jadi kan air musyammas itu makruh digunakan wudhu. Tapi ya tidak semua. Artinya ada kriteria air itu dinamakan air musyammas. Pertama apa syaratnya? Ayyakuna bibaladin harin kabiladil Hijaz ghairi Taif. Yaitu air tersebut terkena sinar matahari di daerah yang panas
Daerah yang panas itu di sini disebutkan seperti Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah ya. Daerah Arab Mekah Madinah, namun dikecualikan Taif. Kalau mungkin sudah ada yang pernah umroh atau haji, kalau berkunjung ke Taif itu kan hawanya dingin, sejuk lah ya. Jadi nanti kalau umroh coba ke Taif ya. Itu kan tempat bersejarah. Dulu Rasulullah pernah apa? Pernah berdakwah ke Taif. Terus itu dakwah yang Rasulullah SAW sendiri mengatakan paling berat. Jadi paling berat itu ketika Rasulullah diutus berdakwah ke Taif. Jadi Rasulullah itu mendapatkan penolakan yang luar biasa ya. Dicaci maki, dilempari batu, bayangkan. Itu Rasulullah. Lah akhirnya sampai Rasulullah terpaksa keluar dari Taif. Itu ada beliau itu sempat singgah di sebuah lembah untuk sholat isya. Nah, barokahnya Rasulullah pernah sholat di situ. Sekarang itu jadi tempat yang subur, bahkan bisa ditanami sayur mayur. Saya pernah lihat vlognya orang Indonesia ke Taif itu. Dia memperlihatkan daerah yang ditanami sayur mayur, Pak. Padahal itu di daerah Gersang, di Taif sana. Ini barokahnya Rasulullah pernah sholat isya di lembah itu. Bayangkan sampai sekarang bahkan bisa ditanami apa? Sayur mayur. Nah, kalau air yang dipanaskan atau terkena matahari di Taif itu tidak termasuk musammas, tidak apa-apa dipakai wudu. Terus bi khilafil bariti kabilatis syam ghairi harron. Nanti juga mengecualikan daerah-daerah yang dingin. Daerah dingin ini di sini dicontohkan seperti negara Syam. Syam itu Suriah kalau sekarang ya. Yang disebut Syam itu sekarang menjadi Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina. Tapi nanti mengecualikan daerah Haron. Haron itu tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Pernah dengar tidak? Saya tahu kurang. Jadi kan setelah Nabi Ibrahim dibakar, itu kan ternyata walaupun setelah melihat mukjizat seperti itu kan tetap tidak beriman. Namrud sama orang-orang Babilonia itu. Akhirnya malah ditekan Nabi Ibrahim. Ditekan luar biasa akhirnya oleh Allah diperintah hijrah bersama istrinya Sarah dan keponakan. Siapa keponakan Nabi Ibrahim? Nabi juga. Nabi Lut. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu luar biasa. Anaknya dua, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Punya ponakan Nabi juga, Nabi Lut. Nanti dari Nabi Ishak turun punya anak Yakub sampai nabi-nabi Bani Israil. Dari Nabi Ismail nanti turun Nabi Muhammad. Dah. Terus juga nanti mengecualikan tempat yang tropis seperti di Indonesia atau Jawa. Jadi di daerah kita ini nanti walaupun kamu memanaskan air di mana itu di lapangan itu tetap tidak disebut air musammas karena daerah kita daerah tropis. Bukan daerah yang panas seperti di Arab sana. Terus nah ini sekarang di kitab kalian ada ya, dimaknai. Wa tahirun
Wa tahirun lan banyu kang suci. Wa tahirun lan banyu kang suci. Ghairu mutahhirin. Kang ora nyucikake. Wa huwa utawi tahirun ghairu mutahhirin. Wa huwa utawi tahirun ghairu mutahhirin iku almaul musta'malu banyu mustakmal. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah. Lan banyu kang owah. Owah. Bima sebab perkara. Bima sebab perkara. Kholatahu kang nyampuri ing mak. Kholatahu kang nyampuri ing mak al-ma'u. Bayane minat tahirati saking pira-pira perkara kang suci. Bayane minat tahirati saking pira-pira perkara kang suci. Lalu yang ketiga yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi dia suci, artinya kalau kamu terkena itu tidak najis. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk wudhu atau mandi. Yaitu satu air mustakmal. Apa air mustakmal? Apa air mustakmal itu? Air yang telah digunakan untuk bersuci. Tapi ini yang wajib saja. Artinya kalau kalian mau wudhu terus membasuh tangan, itu airnya mustakmal apa belum? Baru yang sebelum wudhu kan membasuh pergelangan tangan. Itu sudah mustakmal belum? Belum, karena itu belum wajib. Jadi air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis itu namanya mustakmal. Atau air yang suci terus dicampuri benda suci lain. Misalkan air dicampuri teh menjadi air teh. Ini airnya suci tapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Oh iya, sebentar ini, biar gak ngantuk. Ngomong-ngomong soal air, kalian tahu tidak air terbaik di dunia itu air apa? Apa? Air gedung lo. Air paling afdol. Apa? Yang air paling afdol, paling baik itu adalah udah. Air yang keluar dari sela-sela jari Rasulullah untuk mukjizat.
Jadi pernah ada peristiwa di perjanjian Hudaibiyah itu. Rasulullah kan berangkat mau umroh ke Mekah. Dari Madinah berangkat umroh bersama 1.500 sahabat. Itu tidak bawa pedang, tidak bawa perlengkapan perang. Cuma pakai pakaian umroh gitu. Itu ternyata orang kafir Mekah itu takut. Bayangkan, ini umat Islam datang mau umroh tidak bawa senjata, itu sudah takut orang kafir. Takut mau menyerang Mekah. Karena Mekah masih dikuasai oleh orang kafir. Akhirnya dihadang sampai berhenti di Hudaibiyah. Jadi Hudaibiyah itu kehabisan air. Ya, kehabisan air. Akhirnya para sahabat itu laporan. Atau apa ya? Sambat. Ya Rasulullah, kami semua kehabisan air. Tidak ada air yang bisa digunakan untuk wudhu atau untuk minum. Akhirnya Rasulullah memasukkan tangan beliau ke wadah air milik beliau, dimasukkan. Itu dari jari-jari tangan, sela-sela jari itu keluar air. Itu bahkan diambil 1.500 sahabat itu tidak habis air dalam wadah itu. Dipakai minum, dipakai wudhu sepuasnya oleh para sahabat, air itu tidak habis. Bahkan para sahabat mengatakan seandainya yang ikut itu 10.000 sahabat pasti semuanya kebagian. Nah itu dikatakan oleh para ulama sebagai air terbaik di dunia. Tapi sekarang sudah tidak ada. Terus yang nomor 2 air Zam-Zam. Itu dari Nabi siapa? Nabi Ismail itu kakek. Kalau nasab ya kakeknya Rasulullah. Yang ketiga air kedung lo belum masuk ya. Yang ketiga telaga Kausar. Air di telaga Kausar itu inna a'toina kal Kausar. Itu telaga milik Rasulullah. Nanti di hari kiamat akan diminumkan kepada orang-orang Islam. Semua orang yang minum itu setelahnya tidak akan pernah haus. Jadi sekali minum air dari telaga Kausar, dia tidak akan lagi pernah merasakan yang namanya haus. Terus selanjutnya air sungai Nil. Tempatnya Nabi Musa dihanyutkan itu. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan mengatakan melihat 4 sungai. Yang 2 di surga, yang 2 lagi di bumi. Yang di bumi itu salah satunya sungai Nil itu. Dah ini tambahan aja ya. Terus selanjutnya wa ma'u najisin lan banyu najis. Wa ma'u najisin lan banyu najis. Wa huwa utawi ma'u najisin. Iku alladzi banyu. Alladzi halat kang manjing. Alladzi halat kang manjing atau manjing atau jatuh, kejatuhan. Fihi ing dalem ma atau alladzi ya kena.
Apa najasatun najis. Wa huwa utawi banyu iku dunal kullataini kurang sangka rong kulah. Wa huwa utawi banyu iku dunal kullataini kurang sangka rong kulah. Air selanjutnya adalah air yang najis. Artinya kalau kamu terkena itu berarti harus kamu bersihkan dulu, dicuci dulu. Tidak boleh kamu sholat setelah terkena air yang najis. Dan airnya otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu apa? Yaitu air yang kejatuhan najis. Kenapa kok bahasanya kejatuhan? Karena nanti beda antara kejatuhan dan menjatuhi. Jadi air itu nanti antara kejatuhan dan menjatuhi itu beda hukumnya. Nah, ini makanya berhubungan dengan misalkan kalian punya nanti mesin cuci ya. Itu kalau kalian air dulu, itu kan mesin cuci kan airnya berapa kan? Belum ada 2 kulah kan? Itu kalau air dulu kalian taruh ke mesin cuci, terus kalian jatuhi pakaian baju yang najis, itu airnya berubah menjadi air najis karena berarti air kejatuhan najis. Tapi beda cerita kalau bajunya dulu. Bajunya dulu kamu letakkan di mesin cuci, terus kamu siram pakai air. Berarti baju najis kamu siram air, jadinya baju yang suci. Tapi syaratnya bajunya najisnya najis hukmiyah. Artinya zatnya najis sudah tidak ada. Kalau masih ada ya malah campur semua. Jadi kalau masih ada zat misalkan kotoran ayam, itu ya kotoran ayamnya harus sudah hilang, tinggal bekasnya. Artinya sudah tidak ada bendanya yang najis, sudah hilang. Namanya najis hukmiyah. Paham ya? Jadi nanti kalau mencuci pakai mesin cuci itu jangan air dulu. Karena nanti air sedikit kejatuhan najis, jadinya air yang najis. Tapi bajunya dulu diletakkan di mesin cuci, baru disiram air. Jadi baju najis disiram air menjadi baju yang suci. Setelah itu tidak apa-apa diberi deterjen. Jadi air yang pertama itu jangan diberi deterjen dulu, biarkan air murni ya. Jadi pertama kali disiram itu jangan pakai air sabun, karena air sabun tidak bisa mencucikan. Dan jangan juga bajunya diberi deterjen dulu. Artinya ya biarkan baju biasa itu tanpa deterjen, airnya juga tanpa deterjen. Nah, nanti untuk yang kedua tidak apa-apa, setelah bajunya suci kalian masukkan deterjen, tidak apa-apa. Paham ya sini? Aukana utawa ono. Aukana utawa ono apa banyu. Aukana utawa ono apa banyu. Iku kullata ini ana rong kullah. Iku kullata ini ana rong kullah.
Fataghayyara mongko owah. Fataghayyara mongko owah apa kullataini. Wal kullatani utawi banyu rongkola. Wal kullatani utawi banyu rongkula. Iku khamsu mi'ati ritlin. Khamsu mi'ati ritlin. 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 500 ritel. Ritlin. Khamsu mi'ati ritlin. Bukan liter ya, ritlin. 500 ritel. Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Takriban peparkan kelawan peparkane. Takriban kelawan peparkane. Peparkane. Fil asahi ing dalem kaul kang asah. Fil asahi ing dalem kaul kang asah utawa luweh sah. Kaul kang asah utawa kaul kang luweh sah. Air najis lagi air yang dua kula dan berubah karena najis. Air dua kula yang tidak berubah karena najis tidak menjadi najis dan masih bisa digunakan untuk wudu. Nah sekarang dua kula itu berapa liter kalau sekarang? 500 ini pakai ukuran Baghdad. Karena dulu umat Islam kan masa kejayaannya di Baghdad. Makanya yang jadi ukuran itu ukuran-ukuran di Baghdad. Sekarang sudah tidak ada Baghdadnya. Maksudnya ukuran Baghdad artikel itu sudah tidak ada. Makanya para ulama mengira-ngira. Itu nanti ya beda-beda kira-kiranya. Tapi biasanya sekitar 216 liter. 216 liter. Kalau dibuat wadah 1 liter itu biasanya berapa? 1000 cm kubik kan. Berarti kalau dibuat wadah itu butuh 2000 berapa? 216.000 cm kubik ya. Jadi kalau dikira-kira ya 60 kali 60 kali 60 cm. Di panjang kali lebar kali tingginya sekitar 60 ya. 60 kali 60 kali 60. Nah ini yang selanjutnya gak usah dimaknani ya, dibaca ya. Karena waktunya nanti nggak cukup. Terus wasiwaku mustahabun fi kulli halin.
ila ba'da zawali. Sekarang kita membahas tentang siwak. Nah, sekarang ini kalau kalian lihat di sosmed itu ada tren memakai siwak. Bahkan di negara barat, di Amerika sekarang ada tren kembali ke siwak, memakai siwak. Kenapa? Karena memakai sikat gigi itu kan nanti menimbulkan limbah plastik kan. Plastik itu butuh ratusan tahun untuk diurai oleh tanah. Ini kan bayangkan kalau semua orang pakai sikat gigi, berapa limbah yang dihasilkan nanti. Makanya di barat-barat itu mulai digaungkan mari kita pakai siwak. Padahal itu bukan orang Islam. Kita yang orang Islam malah meninggalkan siwak lah ini. Ini kita perlu introspeksi ya. Karena siwak itu pertama tidak menimbulkan limbah, kedua tidak perlu pakai pasta gigi. Pasta gigi itu kan juga ada kimianya, terkadang juga bahaya. Pakai siwak itu sudah ada zat yang dibutuhkan gigi kita. Makanya sudah cukup pakai siwak. Tuh. Makanya nanti kalau bisa ya beli. Ketinggalan siwak saya, nanti enggak saya bawa. Dah. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan di setiap keadaan. Illa ba'da zawali lisaimi, kecuali setelah lingsire srengenge apa ya? Setelah tergelincirnya matahari, gampangannya setelah zuhur. Untuk orang yang berpuasa. Jadi khusus untuk orang yang puasa setelah zuhur itu tidak disunahkan bersiwak. Bahkan menurut Allah bau mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih harum daripada minyak misik atau kastut. Bayangkan. Tapi kalau untuk orang yang tidak berpuasa itu disunahkan di setiap saat. Wa wa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban inda taghayyuril fam. Ada waktu yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Yaitu pertama inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Ketika ada perubahan di mulut. Artinya mulutnya bau, mengenai gampangannya ya. Ketika mulut bau itu disunahkan untuk bersiwak. Biasanya karena diam lama, tidur, itu kan bisa menyebabkan bau mulut. Wa indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Wa indal qiyami ilas shalah, dan ketika ketika mau melaksanakan sholat. Cara megangnya bagaimana? Perhatikan. Jadi cara megangnya misalkan ini siwak ya. Nanti dipegang seperti ini. Jadi yang 3 di atas, yang 2 jempol sang kelingking di bawah seperti ini. Terus digosok-gosokkan dari sini. Ada 2 cara ya. Saya dulu guru saya beda-beda. Ada yang mengatakan dari tengah. Dari tengah terus ke samping atas dulu. Yang kanan. Ke bawah, ke tengah lagi, ke samping atas, ke bawah, terus ke tengah lagi. Angka 8. Tapi ada yang mengatakan juga dari samping kanan ke kiri, samping ini. Jadi megangnya seperti ini, dari kiri terus sampai dari kanan sampai ke kiri. Itu caranya ya. Ini sunnah ya. Jadi usahakan
kita sebagai umat Islam jangan kalah dengan orang barat. Masa orang barat aja sekarang pakai siwak, kita malah meninggalkan siwak. Selanjutnya faslun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardunya wudu ada 6 perkara. Itu kamu beri terjemah di bawahnya ngene ya penak. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardunya wudu ada 6 perkara. Pertama an-niyatu, yaitu niat inda ghuslil wajhi. Pertama niat ketika membasuh wajah. Perhatikan ya. Jadi ini kita membahas tentang fardunya wudu. Jadi ini kalau kamu tinggalkan berarti wudumu tidak sah. Yang pertama nih niat. Niat itu apa? Definisi niat itu. Menyengaja melakukan sesuatu di awal mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi yang penting itu kamu ada kesengajaan melakukan wudu. Jadi walaupun kamu mungkin niat mulutnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari, tapi hatinya tidak niat, ya tidak sah. Atau niat ora roh artine, ya padha wae. Makanya untuk khusus bab niat ini sebaiknya pakai bahasa yang kamu paham. Karena fungsi pengucapan niat itu agar muncul kesengajaan dalam hati. Sebenarnya niat itu ya tidak bisa diucapkan wong niat. Niat makan ya mek krentek pengen mangan. Itu niat yang sejati. Jadi yang penting ada muncul kesengajaan di hati. Kamu pakai bahasa apa saja boleh. Jadi ketika wudu niat ingsun wudu. Ngono tok ae. Lillahi ta'ala ini kalau dalam ilmu fikih tidak wajib. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, kalau tidak lillah berarti lin nafsi. Makanya jangan ditinggalkan. Jadi pas wudu penak-penakan sampean niat ingsun wudu lillahi ta'ala. Wis ngono tok ae rasah dewe-dewe. Itu sudah sah ya. Wa ghuslil wajhi, dan membasuh wajah. Wajah ini atas dari mana? Dari mulai tumbuhnya rambut, bawah sampai ujung dagu. Tapi ini daerah sini wajib kalian kena air. Kenapa? Karena tidak mungkin ini terbasuh sempurna kecuali bagian sini terkena air. Makanya di bawah ini, di bawah dagu ini harus juga kena air agar di daerah sini sempurna terkena air semua. Paham ya? Terus dari samping ini, apa ini namanya? Sampai sini. Nah, rambut di depan ini namanya rambut hati-hati. Ini untuk perempuan jangan malah ditarik ke sini, tapi malah dijatuhkan supaya terbasuh. Nah, ini bahaya. Terkadang untuk yang putri terkadang malah ditarik ke belakang. Harusnya malah dijatuhkan supaya nanti ketika dibasuh terkena basuhan. Kalau mungkin yang laki-laki nanti punya jenggot, itu nanti kalau tebal itu sekira kulit janggut tidak terlihat, itu nanti cukup diusap saja seperti ini ya. Itu. Tapi kalau kulit janggutnya terlihat ya wajib dibasuh. Itu.
Terus wa ghuslil yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi tapi harus sampai di atas siku. Wa mashu ba'du ra'si, mengusap sebagian kepala. Kepala ini boleh kulit kepala, boleh rambut. Untuk rambut itu ada batasannya. Jadi kalau yang laki-laki rambutnya gondrong, itu nanti ada rambut yang tidak sah dibasuh. Kalau belakang itu melebihi tengkuk. Kalau samping melebihi pundak. Kalau depan yang melebihi janggut. Jadi kalau misalkan rambutnya panjang sampai di dada terus dibasuh yang dada ya tidak boleh ya. Jadi lah ini cukup sebagian aja sudah sah ya. Misalkan nil gitu aja ya. Kamu ambil air terus seret gitu aja sah ya. Tapi ini sah menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tidak sah. Kalau mazhab lain itu minimal 1/3 atau 1/4 itu. Lah, yang sunnah itu semua ya dibasuh. Semua caranya seperti ini. Perhatikan ya caranya. Jadi seperti ini. Ke belakang. Ambil air belakang. Terus ditarik lagi ke depan. Belakang, depan lagi ya. Paham ya? Itu cara yang sepakat ulama sah seperti itu. Terus wa ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa tartibu alama dzakarnahu, tartib pada semua yang disebutkan di atas. Nah ini yang wajib itu berarti cuma berapa? Cuma 6. Niat, basuh wajah, basuh tangan, sebagian kepala, sama kah? Nah ini penting. Nanti terkadang ada situasi darurat yang membuat kita sebaiknya pakai yang wajib saja. Satu contoh, saya dulu pernah pas mujahadah kemana ya? Pokoknya yang lupa saya, jauh pokoknya. Ke Madura apa kemana dulu. Itu pernah satu kali lewat tol kan. Itu mencari pas subuh, mau subuh sudah mau habis di tengah tol. Itu mencari rest area nggak ketemu-ketemu. Terus begitu berhenti di rest area, waktu subuh tinggal 1/4 menit sudah fajar keluar. Matahari sudah mau terbit. Itu langsung turun cepat-cepat. Buru sholat subuh. Alhamdulillah airnya habis. Wah, bingung semua. Ini piye? Masuk tayamum. Ada yang tayamum. Terus saya bilang tidak usah tayamum. Kenapa? Karena kita bawa air. Air kemasan itu kan juga tetap sah dipakai itu. Dan kalau darurat itu cukup yang wajib-wajib saja. Saya beri contoh ya. Yang wajib kan pertama basuh wajah. Itu cukup. Ini kalau pakai ini air segelas itu sisa nanti ya. Gelas kecil itu. Pertama kalian tuangkan air ke sini. Terus langsung wajah, nggak usah pakai kumur-kumur nanti habis airnya. Karena darurat ini ya. Langsung ke wajah, langsung niat ingsun wudu'illahi ta'ala. Kalau sekali sudah rata ya sudah. Karena yang wajib cuma sekali. 3 kali itu sunnah. Jadi kalau sekali kamu rasa sudah rata ya sudah sekali saja. Rata, sudah ya selesai wajah. Itu paling segini cukup itu biasanya ya. Saya pernah praktek itu air kamu tuangkan segini cukup untuk 1 wajah. Sekali cukup. Terus untuk tangan kamu tuangkan lagi ke sini. Itu bisa pakai 2 cara ya. Kamu tuangkan ke sini terus gini.
Atau lebih praktis kamu tuangkan terus kamu tarik sini. Kamu tuangkan air terus kamu kan otomatis jatuh airnya. Langsung kamu ratakan. Sampai ke sini-sini semua. Tuh. Sudah selesai tangan satu. Nanti yang kiri juga jatuhkan. Lagi. Selesai dua tangan. Tapi jangan lupa yang sini-sini ya nanti. Terus rambut tinggal sir gitu selesai. Terus langsung kaki cuma sampai mata kaki. Itu 1 gelas air itu cukup ya. Bahkan sisa. Saya dulu pakai yang air kemasan itu kan di bis kan diberi untuk konsumsi kan ada airnya. Itu saya coba 1 kemasan itu masih banyak sisanya. Jadi kalau darurat jangan buru-buru tayamum. Kalau kamu punya air, ya dipakai airnya. Karena wudhu itu sebenarnya ya simple, ya. Tidak ribet. Sudah habis ya waktunya. Ada yang tanya tidak? Enggak ada. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari yang terakhir kita sowan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita betul-betul membawa manfaat barokah yang besar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syabihal khalqi salatu wassalam alaika nur halqi hadil anam wa salahu wa ruqa wa dirni faqad lamtu abada wa rabbina wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudakum tasahsan halaka ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawudhu salamullah alaika wa rabbini bi'idnillah wa amdur ila ya sayyidi binadrah musiladil hadaratil aliyah. Ya Sayyidi ayyuhalawat, Ya Sayyidi ayyuhalawat, Ya Sayyidi ayyuhalawat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa bila kita berkuali kita ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah. Wa minal ghawati radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.